biasa pada hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan pada Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau kami masih beribadah kepada-Mu Tuhan, kami katakan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Naikkan tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Kalau kami ada sampai hari ini dalam keadaan kuat dan sehat, menikmati semua berkat-berkat Tuhan yang kami terima Tuhan sepanjang hidup kami katakan terima kasih Tuhan. Kami hanya berkata Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami masih beribadah, memuji, memuliakan Engkau di tengah kondisi dunia saat ini Tuhan. Kami katakan Engkaulah penolong kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami, Allah yang kami percayai hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersepakat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima kembali kuasa-Mu yang luar biasa hari ini. Apapun permasalahan hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami jalan keluar. Apapun penyakit kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan Yesus. Penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang Kau sudah janjikan dalam hidup kami. Kami tolak segala kuasa kegelapan yang tidak senang ketika kami beribadah. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari hati dan pikiran kami, keluar dari tempat ini Tuhan, bahkan di mana kami berada saat ini. Dan kami katakan hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Allah masih kita
membawa korban sujud kita pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Luar biasa baik Tuhan. Kami siap menari melompat bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus namanya. Bertahtalah di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita berkumpul pagi ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. pada pagi hari ini. Haleluya.
Jemaat kekasih, mari kita berdiri bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dipimpin dari Roh Kudus, lahir dari darah Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jangan silakan duduk, mari karena kita bersiapkan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu seluas-luasnya. Hanya kasih Tuhan lah yang membuat kita ada, membuat kita kuat, membuat kita mampu. Kalau kita ingat kasih Tuhan, luar biasa dalam kehidupan kita. Kami buka hati kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih setiamu Tuhan. Biarlah kasih-Mu berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kasih
kami sedang menyanyikan tentang kasih yang tanpa batas turun dari surga dalam nama Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Sehingga setiap orang percaya memiliki kasih yang abadi itu dalam hidupnya. Berfirman hari ini buat tubuh Kristus dimanapun berada, buat semua orang percaya, buat jemaat JKI Gideon Karismatik hari ini yang hadir di gedung ini atau yang mengikuti ibadah ini melalui internet, melalui live streaming di rumah, di jalan, atau di mana saja pada hari ini dan pada waktu-waktu yang akan datang. Firman Tuhan akan menjangkau semua orang percaya. Firman Tuhan akan memberkati semua orang percaya. Firman Tuhan akan dikenapi dalam kehidupan setiap orang percaya. Bagi kemuliaan Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baruch atah Beshem Elohim, terpujilah nama Tuhan. Shalom. Semua hamba-hamba Tuhan di JKI Gideon Karismatik, semua jemaat, semua orang percaya tubuh Kristus dari berbagai macam aliran gereja dimanapun berada hari ini, percayalah bahwa Tuhan sediakan blessing yang baru. Tuhan sediakan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Hari ini saya, Hans Jefferson, akan beritakan firman dengan judul Unstoppable Love. Cinta yang tak bisa dibendung, cinta yang tak bisa terhentikan. Eternal love, cinta yang abadi, cinta yang kekal. Kita akan melihat firman Tuhan dari dua ayat terlebih dahulu. Yang pertama dari Tanakh atau Perjanjian Lama, dan yang kedua dari Berit Hadasa dan atau Perjanjian Baru. Yang pertama dari Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perhatikan, luar biasa. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ini kata Tuhan. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku melanjutkan kasih setia. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah ahava, itu dalam bahasa Ibrani, itu kekal. Tetapi yang kedua adalah dalam operasional kehidupan kita. Day by day adalah kita berjalan dengan Chesed Adonai. Jadi yang pertama itu adalah ahava, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani adalah agape. Tetapi bagian yang kedua adalah kasih setia. Artinya itu operasional dalam hidup kita. Setiap hari di dalam ahava, di dalam agape, kita mengalami kasih setia Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Itu pengertian yang pertama. Tapi pengertian yang kedua, ahava, itu bahasa Ibrani,
Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani adalah agape, itu levelnya sama, itu namanya divine love, cinta yang come down from heaven to earth. Dia datang dari surga ke bumi. Dia ilahi, ya. Ahava dan atau agape, Ibrani dan Yunani. Perhatikan. Nah, pemahaman yang kedua dari itu, karena yang pertama kita tahu kasih setia itu aplikasi dalam hidup kita. Tetapi yang kedua dari agape dan atau ahava dan atau agape ini lebih powerful. Karena di dalam kasih itu ayat ini berkata Tuhan melanjutkan kasih setia. Jadi kalau jemaat semua orang percaya baca kitab suci dan menemukan kasih setia, bahasa Ibraninya hesed, kasih setia Tuhan, hesed Adonai, itu powerful. Kenapa? Karena kasih itu adalah ahava dan atau agape, tetapi setia adalah pribadi Tuhan sendiri. Listen to me, ya, listen to me. Jadi gini, agape atau ahava atau agape, kasih yang kekal. Begitu Tuhan bilang, aku melanjutkan kasih setia. Setia itu Tuhan. Baca kitab Wahyu di sana dikatakan namanya adalah yang setia dan yang benar. Jadi artinya Tuhan bilang begini, karena aku ahava, karena aku agape dengan umatku, maka aku setia. Itu Tuhan. Itu luar biasa. Dan kita bangga Tuhan yang tidak mengasihi kita dengan jarak jauh, tetapi Dia setia. Ayat ini berkata dari jauh. Kenapa dari jauh? Karena Babel itu jauh dari Yerusalem. Jadi ini secara simbolik Tuhan kan bertakhta di Sion. Ayat ini latar belakangnya, konteksnya adalah orang Israel sedang ada di pembuangan Babel. Jadi baca kitab suci itu baca konteksnya ya. Jadi pasal ini menceritakan orang Israel sedang diperbudak di Babel. Maka Tuhan berkata di Sion dan Tuhan berkata dari jauh. Dia berkata, aku ada. Dari jauh Tuhan berkata, aku ada. Amin. Itu keren itu ya. Aku ada artinya ehye, esher, ehye. Aku ada yang aku ada. Itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya eko, emi. Artinya aku ada. Bahasa Sundanya it is I. Ini aku ya. Kita kan di wilayah Cibubur ada pengaruh Sundanya ya. Yesus berkata, take courage, jadilah tenang. It is I. Ini aku. Don't be afraid. Jangan takut. Amin. Tangkap itu. Pandemi tes. Tuhan berikan kesabaran supaya hambamu tidak membanting mikrofon ini. Tes 1, 2, 3. Halo? Oke. Jadi perhatikan ini baik-baik. Dia ahava, dia agape, dia hesed, kasih setia, dan dia ada bersama dengan kita. Ehye, esher, ehye. Ya, saudara kalau doa ucapkan itu karena iblis tidak mengerti bahasa Ibrani ya. Bahasa Sunda dia tahu ya. Eko, emi, dia ada. It is I, ini aku.
bersamamu. Oke. Jadi itu artinya unstoppable love. Cinta yang tak bisa dihentikan. Amin. Haleluya. Nah, sampai di sini inilah cinta di dalam kitab suci. Sampai di sini sekali lagi, cinta di dalam kitab suci hanya satu. Tetapi kitab suci kita diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Yang pertama adalah bahasa Yunani. Begitu kitab suci yang aslinya bahasa Ibrani, yang nama Tuhan kita adalah YHWH, Yahweh, dipanggil Elohim atau Adonai, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebutnya Theos. Kita tidak bahas itu, saya hanya mau ambil Hellenismenya saja. Hellenisme artinya lifestyle orang Yunani. Jadi ada kata isme berarti itu faham. Maka cinta yang satu-satunya ahava dan atau agape ditambah 3 cinta yang asing, 3 cinta yang lain, yang independen. Nah, ini sudah bahaya, ya toh? Semua yang sekolah teologi tahu ini. Yaitu yang pertama, nomor 1, kata orang Yunani yang memiliki faham Hellenisme itu gaya hidup orang Yunani. Judaisme itu gaya hidup orang Yahudi. Jawaisme itu gaya hidup orang Jawa. Sundaisme artinya gaya hidup orang Sunda, supaya jelas. Oke, maka dia menamakan satu cinta lagi. Namanya Eros. Tidak pakai jarot. Eros saja. Nah, Eros ini diterjemahkan sendiri oleh orang Yunani. Itulah cinta Adam kepada Hawa. Yang awalnya dia bilang ini tulang dari tulangku, ini daging dari dagingku. Yang akhir dia bilang perempuan. Itu Eros. Dan kalau Eros ini berdiri sendiri without ahava atau agape, yang ada adalah hanya saling memanfaatkan. Kalau Eros ini berdiri sendiri, karena Eros ini kan cinta hanya 2 orang, laki dan perempuan. Ini lifestyle Hellenisme, ya. Dalam kitab suci tidak ada itu. Maka mari kita melihat apa yang dimaksud dengan Eros di dalam kitab suci itu. Kita melihat ya. Nah, pelan-pelan. Efesus. Jangan lupa cinta Adam dan Hawa. Sekarang kita melihat Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Ini Eros. Tetapi di bawahnya ada catatan, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Jadi kalau kita baca kitab suci ini, sesungguhnya tidak ada cinta Eros. Sebab Eros di dalam kitab suci adalah under ahava, under agape. Hai suami, kasihi istrimu seperti Yesus cinta jemaat. Erosnya di mana? Tidak ada. Jadi kalau suami mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat, itu agape, itu ahava. No eros-erosan, coret eros-erosan, eros buang ke tempat sampah. Kalau hanya kita hidup dengan eros, istri cantik, erosnya masih bagus. Begitu kedodoran, suami suspek, eros masih. No comment yang selanjutnya.
hati-hati itu. Eros itu ciptaan manusia loh ya. Cinta dua orang itu, pasangan itu ciptaan manusia. Jangan bilang di dalam kitab suci ada cinta eros. Tidak ada eros-erosan. Dalam kitab suci itu hubungan suami istri adalah seperti Yesus cinta jemaatnya. Amin. Jadi agape. Atau betul ada hubungan suami istri, tapi itu bukan eros. Itu ahava, itu agape. Maka cinta suami istri itu akan kekal walaupun fisiknya sudah morat-marit. Ya kan? Ya kan begitu. Ya kan itu kitab suci. Nah, oke. Jawaban pertama, jadi berarti memang ahava agape itu kekal, erosnya tidak. Maka eros itu harus under ahava, di bawah agape. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah keluarga, suami istri kan melahirkan anak-anak, ya kan? Berarti kan orang tua cinta anak-anak. Ya, iya dong. Saya punya 2 anak laki. Saya punya 2 cucu. Baru saja Cynthia kumpul. Saya masih punya mamah mertua. Papa mama saya sudah pulang ke surga. Papa mertua saya sudah pulang ke surga. Tinggal mamah mertua. Dan beliau kena COVID-19. Isolasi di rumah saya 1 kosong. Jadi dari Tegal isolasi di rumah. Dirawat dengan APD lengkap, istri dan anak saya yang pertama, berarti cucu pertama. 3 minggu sudah sewa oksigen. Kondisi membaik. Tes swab negatif, sembuh. Yang pertama positif, terus tes lagi negatif, sembuh. Jadi masih bisa merayakan Imlek 2572 ya, 12 Februari 2021 ya. Ini beliau ini dapat angpau paling banyak, cucu-cucu kumpul ya, tapi Kyonghi-nya jaga jarak ya. Ya itu ada cinta dalam keluarga. Kita lihat Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kalau sampai di sini Bapak akan bilang begini, anak-anak saya ini aset saya. Aset itu barang. Saya ketemu banyak orang-orang kaya yang kalau dia mau perkenalkan anaknya, ini anak saya yang pertama, aset saya. Aset itu properti. Loh, anak kok aset? Nah, anak ini harus dikuliahin dan nanti dikembalikan uangnya karena aset. Pada kitab suci berkata anak laki dan perempuan itu milik Tuhan. Anak bukan milik orang tua. Tidak ada itu. Dalam kitab suci anak milik orang tua itu tidak ada. Anak itu milik Tuhan. Maka masa depan mereka di tangan Tuhan. Amin. Kalau hanya ambil bagian pertama, lah ini cinta namanya storge. Cinta dalam keluarga. Ya, ayah cinta anak, opa cinta cucu. Nah itu orang Yunani memberi label storge. Cinta keluarga. Nah kita baca di berita, lihat di TV, ayah bunuh anak, anak bunuh ayah, anak perkosa ibunya. Ini fakta. Jadi sebenarnya storge itu tidak ada. Kalau storge saja itu tragedi. Serius. Ini cinta produk Yunani, storge. Padahal keluarga itu buatan sorga.
Jadi bayangkan, storge tanpa ahava, storge tanpa agape, hancur itu. Nah, kita melihat banyak keluarga hancur kan. Saya tidak perlu menyebutkan orang-orang top di Indonesia keluarganya hancur, saling tembak, tidak perlu. Kita semua tahu ya. Saya tidak perlu menyebutkan banyak kerajaan di dunia ini hancur karena perebutan takhta antar keluarga, saling bunuh. Nah itu storge, begitu tuh storge. Jadi cinta ayah, cinta ibu kepada anak-anak kalau tanpa ahava, tanpa agape, cinta dari sorga, hanya tunggu kehancurannya saja. Maka kalimat selanjutnya begini. Nah ini, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Harus. Jadi ayah cinta anak harus seperti Tuhan cinta orang yang takut namanya. Kalau dia adopsi cinta dari luar itu hancur. Tidak bisa. Oh, saya dari keluarga yang berbudaya tinggi. Silahkan, semua budaya ada untuk dosanya. Kalau di luar Kristus, hanya di dalam Kristus kita disucikan. Hanya di dalam Kristus kita dipenuhi dengan kasih dari sorga. Amin. Jadi kalau hanya storge saja, cinta keluarga saja, tunggu waktunya hancur. Maka kita bersyukur karena kita di dalam Kristus. Maka ayat ini berkata, Tuhan sayang kita. Tuhan cinta orang yang takut akan namanya seperti Bapa sayang anak. Itu kan divine, itu kan ilahi. Jadi bukan seperti Bapa sayang anak, titik, tidak ada titik di situ. Masih ada lanjutannya. Demikianlah Tuhan sayang pada orang yang takut akan namanya. Jadi storge harus under ahava, storge harus under agape. Jadi kalau saya mengasihi anak cucu dengan kasih dari sorga, maka kasih itu adalah unstoppable, tak terhentikan. Amin. Yang ketiga, cinta versi Yunani yang hari ini kita buang ke tempat sampah. Karena hanya satu, ahava, agape. Nah, Yohanes pasal 13 ayat 34. Nah, yang ketiga versi Hellenism atau Yunani adalah philia. Philia itu adalah ya gembala cinta jemaat. Ya, itu kan sesama ya loh. Saya dengan Mas Toto Dirgantoro sudah kenal lebih dari 22 tahun, dengan Bunda juga Ibu Gembala. Ya, dan sebagian jemaat dulu dari Gideon Ministry ya sudah lebih dari 22 tahun. Itu sesama. Ya, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Keren ya? Ya. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hancur. Karena itu perintah hukum Taurat. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Gereja khotbah itu tanpa mengerti tanggung jawabnya. Saya mau tanya, siapa gereja, dari gereja mana saja, tubuh Kristus, siapa yang bisa mencintai orang lain seperti dia cinta dirinya? Tunjukkan. Coba tunjukkan satu orang di planet bumi ini yang mencintai orang lain seperti dia cinta dirinya. Tunjukkan. Manusia itu egois kok. Manusia itu egois. Tidak percaya? Lihat, dia tidur, dia ngiler di bantal, tulisannya egois. Manusia itu egois. Mana mungkin dia bisa mencintai sesamanya seperti dirinya sendiri? Itu hukum Taurat.
Dan tidak seorang pun bisa melakukan hukum Taurat. Never ever. Tidak. Nah, gereja khotbahkan itu hanya narasi. Yang khotbah sendiri pelit. Yang pendetanya sendiri kasih tukang parkirnya saja 10.000 minta uang kembali. Kok pendeta Jefferson tahu kenalnya 10.000 minta kembalinya dulu, baru 10.000 dilepas. Waduh, baru khotbah itu dia. Jadi kalau tidak, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, itu ayat, itu nyanyian. Perintah Taurat begitu, betapa beratnya. Bisa dilakukan? Buat saya Hans Jefferson tidak bisa dilakukan. Tidak bisa. Maka ayat ini berkata, aku beri perintah yang baru. Yang lama tidak bisa dilakukan, aku beri yang baru, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Kan sesama ya? Seperti aku mengasihi kamu. Beda kan? Jadi kita bisa saling mengasihi, bisa. Itu bisa. Karena kita sudah terima kasih dari Tuhan Yesus. Itu bisa. Kalau perintah dalam Taurat, hendaklah kamu saling mengasihi seperti dirimu sendiri. Wah, jadi berarti saya harus berjuang seperti cinta diri saya cinta tetangga saya. Dan itu judulnya bohong. Kan tetangga saya juga sesama. Ya kan? Iya. Tetangga saya juga sesama kan? Tukang parkir juga sesama kan? Ayo, cintai tukang parkir seperti dirimu sendiri. Coba. Itu Taurat. Maka ayat ini bilang, aku beri perintah yang baru. Itu yang lama, aku yang menggenapinya. Sekarang aku beri yang baru kepada jemaat JKI Gedeon Karismatik, kepada tubuh Kristus. Ayo semua saling mencintai. Lalu saudara bertanya, dari mana saya dapat cintanya? Stoknya dari mana? Stok cinta kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Semua yang terima Yesus dalam hidupnya, dia terima kasih Bapa memenuhi hidupnya. Maka kasih itu hanya dialirkan saja. Bukan kita lagi berusaha sekuat tenaga untuk mencintai. Tidak. Karena kasih itu ada di dalam kita, tinggal dialirkan saja. Maka kalimat terakhir, dengan demikian semua orang akan tahu, you are my disciple. Kamu semua muridku. You are my disciple. Kamu semua murid-muridku. Artinya kita menjadi terang, kita menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Meteraikan firman dalam hati kami. Kami tidak hanya storge, kami tidak hanya eros, kami tidak hanya filia, itu cinta duniawi. Kami mau ahava, kami mau agape, cinta yang dari surga, yang Tuhan Yesus bawa turun ke bumi. Dan Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan kasih Kristus dinyatakan kepada gereja, kasih Kristus dinyatakan kepada kami semua ketika kami masih berdosa. Itu divine love, itu kasih yang kekal. Kasih itu dinyatakan ketika kami masih berdosa. Dan itu grace, itu anugerah. Taruh firman-Mu dalam hati kami dan jadikan kami semua saluran berkat, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami mengetahui bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semua diberkati. Mereka kami bawa ke dalam terang. Mereka kami bawa ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua yang di gedung ini, semua yang di rumah dan dimanapun berada, yang diberkati, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati. Kembali saat ini kita dikuatkan sebagaimana kasih yang Bapa berikan dalam hidup kita. Mari saudara, kita mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Biarlah kita miliki kasih agape itu dalam hidup kita. Mari semua satukan hati, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih yang dari sorga itu mengalir buat hidup setiap kita saat ini dan selama-lamanya Tuhan. Biarlah setiap kita menikmati kasih Allah, kasih yang dari sorga mengalir di hati. Biarlah kasih yang dari surga mengalir buat setiap kita. Kasih dari Bapa surga ini. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Sekali lagi katakan, kasih dari Yesus
kasih yang daripada Allah Bapa di sorga turun atas rumah tanggamu saat ini, turun atas setiap keluargamu, atas setiap pribadimu. Kasih Allah, kasih agape turun atas pekerjaanmu, turun atas usahamu, turun atas pelayananmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih yang dari sorga. Terima kasih yang dari surga. Diberkatilah senantiasa seluruh umat-umat dan orang percaya. Kami terima kasih Allah, kasih yang dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selayaknya kita mengatakan terima kasih. Give thanks for God. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari katakan pujian ini. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Give thanks. With a grateful heart, oh, you to the Holy One. Terima kasih Tuhan. Oh, this river, Jesus.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk perkenananmu hari ini dalam ibadah raya. Kiranya kasih karunia Allah yang senantiasa menyertai kami semua dan memberkati umatmu, baik yang ada di rumah saat ini, yang mengikuti tayangan ini ya Bapa. Kiranya berkat-Mu mengalir atas setiap rumah tangga umatmu, mengalir atas setiap pribadi. Demikian halnya kami yang ada di tempat ini, kami terima aliran kuasa-Mu, kasih yang dari sorga mengalir buat setiap kami. Diberkatilah kita senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan hari ini melalui hamba-Mu Pastor Hans Jumlah. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kembali kami mengingatkan kasih yang dari Tuhan, kasih yang agape Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Oh Rama Shibira Bataka, terima kasih Kau berkati bersama dengan keluarga dan juga pelayanan dan kesehatannya. Kau senantiasa menyertai dan memberkati hidupnya. Terima kasih Tuhan. Demikian kami yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada hari ini, itu benar-benar adalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Oh thank you Jesus, terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk segalanya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai, yaitu Indonesia. Dipulihkan Tuhan. Kami percaya dan kami akan melihat kuasa Tuhan turun atas bangsa kami. Amin. Amin. Doaku datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, berkati Indonesia, bangsa Indonesia. Mari sama-sama. pujian Indonesia dipulihkan adalah doa orang percaya. Kiranya Indonesia akan
kembali, dipulihkan, bangkit kembali. Bapa di sorga, turunlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Turunlah damai dan sejahtera serta hikmat-Mu atas para pemimpin bangsa kami. Diberkatilah senantiasa para pemimpin bangsa dan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami kembali Tuhan menyatukan hati berdoa bagi setiap tim para medis yang saat ini bekerja keras. Tuhan taruh kekuatan ekstra dan perlindungan ilahi bagi setiap para medis yang bekerja dan melayani setiap pasien. Engkau memberkati setiap Tuhan saudara-saudara kami yang kami kenal dan tidak kami kenal, sekalipun kami berdoa, Tuhan melawat dan menyembuhkan dengan kuasa nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap saudara, rekan-rekan kami, kenalan kami, mereka yang saat ini sudah menikmati anugerah kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah setiap kami yang ada tetap ada dalam proteksi ilahi. Kami yakin dan percaya kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa buat setiap kami. Orang percaya dan perlindungan ilahi buat setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan Tuhan seluruh agenda daripada bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kami ada hari ini oleh karena kasih dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati setiap umat-Mu yang saat ini Tuhan sudah mengambil bahagian di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang memberkati kami dengan kuasa ilahi turun atas kami semua. Dan kami lakukan semua ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Pengampunan daripada Allah Roh Kudus senantiasa bagi hidup kami orang percaya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami. Ucapan syukur, sukacita dan percaya. Dan kami Tuhan yakin apapun yang kami minta dan kami doakan semua kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, biar kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kita, dan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya dengan kasih Kristus, saudara yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, saya mengundang dengan kasih Bapa, mari kita bangkit berdiri dan beriman dan percayalah, terimalah berkat yang turun atas Tuhan dari sorga. Mari kita angkat hati kita dan mengimaninya. Kiranya kasih, cinta Allah dan berkat Tuhan Yesus yang oleh persekutuannya dengan Allah Roh Kudus dan damai sejahtera dari Allah kita senantiasa akan memberkati kehidupan kita, memberkati setiap rumah tangga, pribadi, pekerjaan, usaha, pelayanan dan kesehatan kita semua untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya.